Halo, sahabat-sahabat saya semua. Kali ini saya hadir di hadapan teman-teman semua ya, sahabat-sahabat semua. Di sore yang berawan ini, kali ini saya ada di Cafe Tanah Toraja, Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Sebenarnya dalam rangka menemui calon klien. Tapi dalam kesempatan kali ini saya menyempatkan diri untuk hadir di hadapan teman-teman untuk berbagi beberapa tips yang saya yakin bermanfaat untuk teman-teman pebisnis, khususnya pebisnis network marketing. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik tentang meningkatkan influence di media sosial. Saya beri judul kali ini, tingkatkan influence Anda di media sosial, maka bisnis Anda akan bertumbuh lebih cepat. Teman-teman, saya pada kesempatan kali ini ya, karena di sekitar saya agak ramai gitu ya, jadi saya bawakan santai, jadi saya tidak bisa suara lebih keras. Nah, nanti akan mengganggu sekitar saya. Pada kesempatan kali ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya akan membawakan tema tentang bagaimana meningkatkan influence kita di media sosial, sehingga bisnis yang kita bawakan akan bertumbuh lebih cepat. Jadi khususnya bisnis network marketing yang kita jalankan melalui media sosial. Nah, apa sebenarnya influence? Influence artinya pengaruh. Nah, belakangan kita kemudian mengenal istilah influencer. Istilah influencer itu dikenal belakangan setelah maraknya dunia media sosial gitu ya. Jadi orang-orang yang artis atau selebgram, mereka menjadi influencer untuk mempengaruhi para followernya melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau tadi influence itu adalah pengaruh, maka influencer adalah orang yang memiliki pengaruh untuk mempengaruhi orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Biasanya kalau sebelum hadirnya era media sosial, influencer itu sudah ada. Para tokoh-tokoh publik, misalnya tokoh politik, ulama, tokoh-tokoh agama, itu mereka sebenarnya influencer. Apa yang mereka lakukan itu diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Apa yang mereka inginkan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Maka mereka adalah influencer. Tapi pada masa itu karena belum ada media sosial, mereka ya istilah influencer itu masih belum dikenal. Apakah kemudian Anda, saya sebagai bisnis network marketing yang menggunakan media sosial harus seperti mereka yang seperti para seleb, seperti influencer yang mencari follower ribuan, ratusan ribuan? Tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Kita sebagai pebisnis networking, influence itu terjadi pada saat ada orang di media sosial, khususnya Facebook dan Instagram. Begitu orang suka kepada Anda, suka kepada konten-konten yang Anda, dan mereka
menghubungi Anda, mengikuti Anda, follow Anda, komen pada postingan-postingan Anda, atau sampai misalnya inbox Anda, mereka suka kepada Anda, kontennya ya, bukan orangnya, konten-konten Anda, itu Anda sudah menjadi influencer, sudah menginfluence, sudah mempengaruhi mereka. Itulah arti influence bagi kita sebagai pebisnis network marketing yang menggunakan media sosial. Jadi tidak harus seperti para influencer yang punya follower sampai jutaan seperti Raffi Ahmad gitu. Siapa lagi? Apa namanya? Deddy Corbuzier dan artis-artis yang tidak harus seperti mereka. Kita seperti ini bisa. Begitu kita konten kita bagus dan diikuti oleh orang, itu sudah kita menjadi influencer. Nah, karena saya membatasi influence ini dalam apa namanya konten di media sosial, penggunaannya di media sosial, maka saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya yang kita mau pada saat kita bikin konten gitu ya, beraktivitas di media sosial. Apa sebenarnya yang kita mau, apa sebenarnya yang kita mau pada saat kita bikin konten. Nah, tentu kita mau mereka engagement atau berinteraksi dengan kita. Interaksi seperti apa ya? Seperti like, love, share, komen, inbox. Itu yang kita mau. Engagement ini sangat dipengaruhi oleh konten kita. Kalau konten kita bagus, maka mereka akan engage dengan kita, berinteraksi dengan konten kita. Nah, konten kita yang bagus itu seperti apa? Konten itu yang bagus dan memancing engagement seperti apa? Satu ya, konten itu sangat dipengaruhi oleh value yang dia bawa. Jadi seperti saya satu, kalau saya membawakan ini asal-asalan, tidak punya value, maka ya tidak akan ada yang suka. Tapi kalau saya membawakan ini memberikan manfaat kepada Anda, maka Anda suka. Dan orang yang menonton suka. Itu tadi, konten sangat dipengaruhi oleh manfaat yang diberikan. Kemudian ada istilahnya hook. Kalau kita bikin konten gitu ada hook. Apa tuh hook? Hook itu cantolan. Jadi di materi sebelumnya yang saya sampaikan itu saya sudah sampaikan komponen-komponen konten. Ada hook, ada story-nya, ada offering-nya, ada CTA-nya. Nah, soal hook, story, offering dan CTA ini saya sudah bahas di live saya sebelumnya. Silakan bagi teman-teman yang ingin lebih dalam tentang apa itu hook, story, offering dan CTA, dilihat live saya minggu yang lalu. Kemudian yang ketiga, apa namanya, kita harus punya kalender konten. Jadi konten kita misalnya hari ini apa, besok apa, besoknya lagi apa, itu harus ada kalendernya, sehingga orang-orang itu memperhatikan kita bahwa oh di hari apa ini Mas Aziz biasanya kontennya apa, atau fokusnya Mas Aziz ini di mana. Kalau saya itu fokusnya di self development, kemudian cara menggunakan media sosial dalam network marketing. Keempat, konten kita sesuai dengan target market kita. Karena target market saya misalnya adalah pelaku network marketing atau pelaku bisnis, maka apa yang saya sampaikan itu seputar bisnis, seputar tips-tips bisnis di media sosial. Kemudian kelima yang perlu kita tambahkan di konten kita itu dokumentasi kehidupan kita. Jadi misalnya saya tadi posting di story saya, misalnya ketemu klien-klien saya di TP, bagaimana saya ketemu mereka, saya dokumentasikan di story saya, dan itu banyak yang nonton.
Di konten itu sangat dipengaruhi. Kemudian tadi nomor satu ya, nomor satu adalah apa yang kita mau sebenarnya dengan kita bikin konten. Satu itu mereka berinteraksi dengan kita. Yang kedua, setelah mereka berinteraksi, tentu saja kita ingin mereka yang melihat konten-konten kita itu menyukai kita. Menyukai kita dalam arti yang sebenarnya suka karena konten kita bermanfaat. Lama-lama mereka karena kita dianggap mereka memberikan hal-hal yang bermanfaat begitu tampil di media sosial, begitu kita bikin konten di media sosial, mereka akan suka lama-lama kepada kita. Itu tujuan kita bikin konten. Karena saya bikin konten nggak iseng-iseng untuk bersosialisasi di media sosial, ada tujuannya. Makanya tujuan yang kedua adalah bagaimana orang itu suka kepada saya, gitu ya. Nah, sukanya orang kepada saya itu dipengaruhi oleh apa? Gitu ya. Nah, ini juga yang penting. Pada saat kita berinteraksi di media sosial, kita pasti komen dong sama postingan orang. Tidak hanya kita nunggu orang lain komen pada postingan kita, tapi kita juga komen dong di media sosial, di konten-konten orang lain, di kontennya teman-teman kita harus komen. Nah, komen seperti apa teman-teman yang diharapkan oleh orang lain? Pertama, komen yang memberi respon. Misalnya seseorang komen tentang hobinya dia, posting tentang hobinya dia, kita respon dong. Jangan hanya kita like, jangan hanya kita love gitu. Ya boleh seperti itu, tapi kita komen juga lebih baik. Orang akan lebih senang kalau postingannya dikomen. Begitu juga kita, kalau postingan kita dikomen kan akan menjadi kita lebih suka kepada mereka. Kita respon mereka. Kemudian komen yang memberi support. Jadi kalau ada teman kita cerita tentang hobinya menanam atau hobinya pelihara kucing, pelihara hewan apa, kita kasih mereka support, kita kasih mereka seperti apalah. Misalnya ada teman kita yang posting lagi pelihara kucing, lagi merawat kucing, maka kita kasih mereka support. Waduh kan, bagus tuh kucing begitu. Saya juga punya, saya juga punya tuh satu. Hobi begitu bagus kan untuk mengasah kesabaran. Itu kita kasih support. Itu namanya komen yang ngasih support. Kemudian komen yang ngasih value, teman-teman. Komen yang ngasih value. Seperti apa? Misalnya tadi yang cerita tentang kucing tadi ya, dia posting di media sosialnya, di Facebooknya, dia sedang melihara kucing. Kita kasih komen yang ngasih value. Misalnya, bagus tuh Kak kucing itu. Saya juga punya kucing, tapi tidak seperti itu, rasnya tidak ras seperti yang punya kakak ini. Nah, kita kasih value tambahan. Misalnya, ada makanan kucing yang bagus itu Kak, yang bisa bikin bulunya bagus, anti rontok. Kemudian ada juga sampo kucing yang bagus, namanya ini. Itu namanya kita kasih value. Nah, bila komen kita kasih value, orang yang kita komen kan suka. Kemudian yang menentukan juga orang lain suka kepada kita itu adalah profil kita. Profil ini sudah berkali-kali saya bahas di live saya bahwa profil ini sangat penting. Profil di media sosial, khususnya di Facebook dan Instagram. Gambarannya Anda mau berkenalan sama orang di dunia nyata. Kemudian Anda nggak jelas, penampilan Anda tidak menarik, gitu kan. Anda tidak memperkenalkan diri Anda dengan baik, orang otomatis tidak akan suka. Nah, di media sosial, karena Anda tidak bisa mengenalkan secara langsung, kenalkan di profil.
Kenalkan di profil. Apa? Foto profil. Foto profilnya harus jelas wajah Anda. Close up yang jelas wajah Anda, bukan wajah orang lain. Pilih foto yang terbaik. Background Anda, background foto harus jelas. Kalau bisa menunjukkan kegiatan Anda. Kemudian bio harus ditata. Bio itu apa? Bio itu biasanya ada di bawahnya foto profil. Bio itu sesuatu yang berjanji. Misalnya kalau saya itu membantu teman-teman untuk mendapatkan pendapatan tambahan melalui media sosial. Itu akan tertarik karena kita mau membantu mereka gitu. Jadi bio itu ditata teman-teman. Bio itu penting karena dari bio itu orang akan menilai kita bahwa kalau berteman dengan kita, wah ini saya ada harapan kalau berteman dengan dia saya bisa mendapat manfaat gitu. Itu yang kedua. Jadi apa yang kita inginkan, yang kedua adalah orang lain menyukai kita yang di media sosial. Yang ketiga teman-teman, setelah orang menyukai kita, tadi yang pertama berinteraksi, kedua menyukai, ketiga adalah orang percaya kepada kita gitu. Trust itu timbul teman-teman. Trust itu timbul. Kenapa trust itu timbul? Ya. Nah, yang memudahkan adanya trust itu adalah satu ya, misalnya kalau kita misalnya dia berinteraksi gampang, kemudian seperti yang sebelum-sebelum tadi saya jelaskan, profil kita udah jelas, konten-konten kita bagus, konten kita tidak menunjukkan kita lagi jualan, tidak mau menjebak mereka merasa aman berteman dengan kita, maka mereka akan percaya kepada kita. Nah, bukti tanda begitu trust itu mulai timbul, satu, kalau kita inbox mereka mudah membalas. Kalau kita inbox mereka mudah membalas. Ini saya live di sini nih, karena di sekitar saya, di depan saya lalu lalangnya orang gitu. Jadi saya lihatin orang lagi siaran di tempat orang, tidak apa-apa lah, suasana yang lain daripada saya terus ada live di kantor gitu kan. Itu pertama ya teman-teman, kembali ke yang tadi, bahwa tanda bahwa trust itu mulai ada pada kita. Begitu kita inbox seseorang, begitu kita inbox teman kita yang ada di media sosial, mereka mudah untuk membalas. Kalau kita inbox mereka tapi kemudian sampai 10 kali kita inbox gak dibalas, itu berarti mereka belum trust pada kita. Dan jangan dipaksa. Kemudian yang kedua, tandanya mereka trust, terbuka menyampaikan masalah. Nah ini biasanya udah mulai curhat keadaan ekonominya, keadaan kesehatannya, kemudian keadaan keluarganya, bahkan asal jangan kebablasan aja sampai curhat macam-macam gitu ya. Kemudian yang ketiga, terbuka melihat peluang. Terbuka melihat peluang. Artinya kalau kita menawarkan sesuatu kepada mereka, mereka terbuka. Kenapa? Karena mereka merasa aman. Mereka sudah percaya kepada kita. Sekalipun kita menawarkan peluang kepada mereka, mereka terbuka. Karena cara kita tidak kampungan gitu. Karena mereka juga sudah percaya kepada kita bahwa kita orang yang layak untuk diikuti. Kalau ikut bisnis kita, mereka percaya bahwa mereka akan sukses bersama kita. Gitu.
Kemudian yang keempat, terbuka untuk berpartner. Setelah tadi mereka terbuka untuk melihat peluang, mereka terbuka untuk berpartner. Karena melihat kita punya kapasitas untuk dia ikuti. Mereka merasa bahwa ikut kita akan sukses gitu. Itu ya. Jadi setelah trust itu, tandanya trust itu mulai muncul itu tadi. Mudah untuk diajak info, mudah menyampaikan masalah, kemudian terbuka mereka melihat peluang, dan terakhir terbuka untuk berpartner dengan kita. Nah, jadi teman-teman, itu tadi 3 hal yang kita inginkan, dalam kegiatan kita di media sosial. Pertama, mereka engage dengan postingan kita, berinteraksi dengan postingan kita, like, love, komen, share, segala macam, inbox. Yang kedua, kita menginginkan mereka mempercayai kita bahwa kita ini orang yang patut untuk diikuti, bahwa kita ini orang yang berkualitas, bahwa kita ini punya kapasitas di bisnis yang kita bicarakan. Ketiga, kita tentu menginginkan mereka trust, sehingga nantinya pada akhirnya begitu kita menyampaikan sebuah peluang kepada mereka terbuka, dan pada akhirnya mereka. Nah, semua ini jalan panjang sampai mereka mau menjadi partner kita, itu diawali oleh konten, diawali oleh profil, diawali oleh konten yang kita buat, diawali juga oleh komen yang kita buat di media sosial. Jadi 3 hal itu ya, profil, kemudian konten yang kita buat, kemudian komen yang kita lakukan di media sosial dan di postingan-postingan orang-orang di media sosial. Itu teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya tidak bisa panjang-panjang seperti biasanya karena kondisinya yang tidak begitu memungkinkan. Ini pun saya biasa pakai headset, nggak tahu ini suaranya seperti apa nanti ya, cukup jelas atau tidak, saya tidak tahu hasilnya seperti apa karena saya pakai headset dan tidak bisa mengeraskan suara, karena kalau saya keraskan orang di sekitar akan terganggu. Demikian teman-teman sharing saya di sore hari ini, semoga bermanfaat. Please like bila Anda suka dengan konten-konten yang saya buat, silahkan juga komen, silahkan juga kasih kritik, kasih masukan, dan kalau Anda ingin bertanya tentang bisnis yang bisa dijalankan melalui media sosial, silakan hubungi saya. Terima kasih teman-teman. Demikian share saya pada sore hari ini. Assalamualaikum.